Dalam sebuah hadits, disebutkan, kalau di langit itu ada 7 langit yang harus dilewati amalia manusia, di setiap langit itu ada pintunya, dan di pintu langit itu ada penjaganya. Penjaga langit itu diperintah Allah untuk menolak amal yang naik ke langit, yang mana orang yang beramal itu masih ada iri dengki, hasad, ujub, benci, sombong, takabur, riak dan syirik. Nah, semua penyakit itu adanya di titik latifah seseorang yang 7, 4 di bawah dada, 1 di tengah dada, dan 2 di kepala. Nah, tugas kita, jika ingin amal ibadah kita sampai pada Allah, yaitu membersihkan titik latifah kita dari segala penyakit di atas itu. Dan jika seseorang masih ada penyakit yang di atas itu, namanya orangnya tidak ikhlas. Ikhlas dalam bentuk amaliyah bukan kedudukan. Jadi selama latifah kita belum bersih dari sifat di atas itu, artinya amal kita masih ditolak. Jadi fokus kita bukan dengan amal apa kita beramal, tapi bagaimana agar latifah kita itu bersih dari sifat tercela itu. Dan untuk membersihkannya, kita menzikirkan la ilaha illallah dengan gerakan sesuai titik latifah kita. Makanya la ilaha illallah itu dinamakan pintunya surga atau kebahagiaan. Coba renungkan, jika doa-doamu diijabah semua oleh Allah, apa kamu tidak bahagia? Meminta apa saja diijabah asal sesuatu kebahagiaan. Jika beramal lalu ada ijabahnya, kira-kira semangat tidak beramal. Beramal, berdoa, tidak ada ijabah, orang juga akhirnya malas berdoa. Padahal yang menyebabkan ditolak doa bukan karena Allah pelit, tapi kamu yang masih bersemayam sifat buruk, yang menyebabkan amal tidak melewati langit, dan kamu tidak ada usaha membersihkan diri dari kotoran sifat tercela. Syariat itu, sesuatu yang dari Allah yang sudah dibawa oleh para Rasulullah, artinya sudah menjadi bentuk hukum dan teori, cara dan metode. Tapi kalau hakikat itu sesuatu yang masih di Allah, dalam rupa cahaya, perlu pantulan cermin untuk menerjemahkan dari hakikat ke dalam alam amsal, alam perumpamaan. Ketika masih ada Nabi dan Rasul, cahaya hakikat ini memantul ke cermin Nabi, lalu diterima oleh cermin hati para sahabat. Ketika Nabi telah wafat, maka pantulan itu dipantulkan kepada para wali mursyid, lalu pantulan cahaya itu memantul kepada siapa saja yang dikehendaki Allah memperoleh hidayah. Tak ada huruf, tak ada kata, tak ada penjelasan, cahaya itu memantul kepada hati orang yang bening dan dikehendaki oleh Allah menerima cahaya petunjuk itu. Karena menerima pantulan cahaya itu, hati yang menerima akan menangkap ilmu pengetahuan tak terbatas, akan menerima kepahaman tak terbatas. Makanya tugas murid itu bukan mencari cahaya, sebab cahaya itu telah memantulkan cahaya hidayah, hikmah, ilmu, kepahaman, keberkahan, tapi tugas murid adalah membersihkan kaca hati dan ruhaninya. Agar ketika cahaya itu memantul ke dalam kaca hati murid, tidak ada gambar lain yang bisa merubah kepahaman, karena bayangan-bayangan dalam cermin, misal ada bayangan perempuan, kepahaman pun akan mengarah ke sana, padahal gambar bayangan itu bukan dari cahaya, tapi dari dalam cermin. Coba renungkan, ketika cahaya lampu itu mengenai tempat yang gelap, lalu kamu melihat ulegan, cobek, wajan, motor, tekek, cicak, kipas angin, rokok korek, kaki, tangan, kepala, sembarang itu ada, setelah cahaya datang atau ada sebelum cahaya datang? Ya, jawabnya, ada sebelum cahaya datang, tapi karena gelap, maka kamu tidak bisa melihat perwujudan di dalam gelap itu apa saja, dan ketika cahaya itu datang, lampu dinyalakan, kamu melihat apa-apa yang ada di situ, cahaya tidak berbicara, kamu tidak dengarkan, misal cahaya itu adalah lampu listrik itu tidak berbicara, tidak berpidato, tidak memberikan tausiah, tidak menjelaskan apa-apa sama sekali. Tapi ketika kamu melihat cobek, ulegan, kamu dengan sendirinya tahu gunanya, bahkan tahu bagaimana memakainya, seakan-akan ada yang menjelaskan padamu. Itu perumpamaan pantulan cahaya hidayah, berkah, ilmu, ketika memantul ke dalam hati yang sudah terbersihkan, maka kamu akan menemukan kepahaman-kepahaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi tugas murid itu, membersihkan hati, agar bisa sempurna menerima cahaya kemakrifatan yang datang, dipantulkan lewat guru. Jika hati masih dipenuhi kekotoran, jangankan paham dengan apa yang terpantul ke dalam hati, bahkan sudah dijelaskan juga, tak akan bisa menerima terangnya cahaya, bisa-bisa malah gagal paham,
Karena klemong-klemong di hati yang ketika tertimpa cahaya dan membentuk sebuah wujud karena tertimpa cahaya, dikiranya itu adalah penjelasan cahaya, yahdillahu, linurihi mayasak. Allah memberi petunjuk ke arah cahayanya kepada yang dikehendakinya. Jika yang kamu kupas hanya kulit saja, maka selamanya tidak akan kamu rasakan manis buahnya. Padahal di dalam buah itu tersimpan berbagai rahasia. Jika kamu hanya memancing di pinggir laut, dan tak menyelam, maka kau tak tahu kalau di dalam samudera itu banyak mutiara. Untuk mendapatkannya kau harus menyelam. Orang yang hanya mancing ikan di pinggir pantai, selamanya hanya akan mengira bahwa di dalam samudera itu isinya hanya ikan. Bahkan kalau di pinggir paling juga ikan teri dan udang. Orang kadang mengira, harus mengamalkan ini dan itu, biar tercapai suatu maksud dan tujuan. Itu karena orang sudah terlanjur terkungkung oleh pemikiran sebab akibat, dan pendapatnya dipengaruhi oleh pandangan dari sudut dirinya, seperti kalau ke Jakarta harus menaiki bus, kereta, pesawat, padahal dulu, orang belum ada bus, pesawat, orang juga sampai kemana-mana. Karena sudah terpaut pemikirannya ada sebab akibat, maka ketika meminta berdoa pada Allah lalu memakai amalan ini itu, memakai berbagai lelaku, agar tercapai tujuan dan maksudnya, lupa bahwa Allah itu maha segala-galanya, tidak butuh pada amalan siapapun, tidak butuh pada ibadah siapapun. Allah itu pencipta alam semesta ini, bagaimana mungkin Allah itu butuh pada amaliyah kita? Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah tidak kurang, semua orang bermaksiat, sama sekali tidak merugikan Allah, dan semua orang taat, tidak menguntungkan bagi Allah. Artinya, amalan atau lelaku kita itu, tidak bisa membuat tercapainya hajat kita tercapai itu, karena sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz bahwa hajat kita itu tercapai, bukan karena kita mengamalkan sesuatu. Orang yang menganggap bahwa lelaku amaliyahnya itu yang menjadikan dia memperoleh fadilah, maka orang itu, pandangannya laksana semut, yang beranggapan bahwa ujung pena itulah yang menyebabkan jelek bagusnya sebuah tulisan. Kita itu hidup di dunia, hanya wajib menjalankan yang Allah perintahkan, dan menjauhi yang Allah larang. Menjalankan yang Allah perintahkan secara lahir batin kita, syariat hakikat dijalankan, maka cukup kita berdoa, doa akan sampai pada Allah dan mendapat jawaban, bukan menjalankan yang bukan disyariatkan. Pernah melihat kereta api kan? Kereta api itu, asal selalu di atas relnya berjalannya, maka penumpang akan menunggunya, dan kereta tak perlu mencari penumpang, tapi ketika kereta keluar dari relnya, jangankan orang menunggu naik, orang diajak naik juga tak akan mau, karena takut kecelakaan nyemplung jurang. Beribadahlah sesuai petunjuk, lahir batin, syariat hakikat dijalankan, maka doa akan diijabah Allah. Karena kalau sudah doa itu sampai kepada Allah, semua hal juga akan bisa diselesaikan dengan doa. Karena yang menyelesaikan Allah, dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan apa saja. Jadi kunci segala sesuatu itu, ibadah yang benar, dalam syahadat saja kan ada syahadat tauhid, isinya keimanan kepada Allah, dan syahadat Rasul isinya syariat, karena Nabi itu membawa syariat. Berarti mengamalkan dua syahadat itu artinya mengamalkan hakikat yaitu keimanan dan mengamalkan syariat yaitu keislaman. Mengamalkan hakikat yaitu keimanan kepada Allah sebagai puncak hakikat, artinya, selalu zikrullah dalam setiap gerak dan laku, atau mengingat Allah, atau menulis lafaz Allah, sebagai bentuk realisasi keimanan, atau maksud tujuan hanya Allah, ilahi anta maksudi. Sedang maksud mengamalkan keislaman adalah, menjalankan rukun Islam sesuai petunjuk syariat Islam. Keduanya dipadu, dan diperbagus dalam menjalankannya itu dinamakan ihsan sama dengan memperbagus ibadah. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya pribadi berakhlak yang mulia, akhlak mulia lahir batinnya. Di hadapan manusia berbudi luhur, halus tutur kata, tak menyakiti sesama muslim dengan lisan, tulisan dan perbuatan, tidak mencela dan merendahkan, karena di dalam batinnya menyala iman, menyayangi muslim lain, sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Di dalam batin, bersih dari benci, dan bersifat selalu membangun sesama mengajak ke dalam kebaikan. Karena yakin kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri sendiri, ikhlas melakukan segala perbuatan, ridho terhadap ketentuan Allah, tawakal dan qanaah, menyukuri apa saja yang didapat. Merasa tawaduk, dan tak punya dan tidak merasa melakukan ibadah,
Semua adalah milik Allah, dari Allah. Allah yang memberi kesempatan ibadah, dan Allah yang memberi kekuatan beribadah, memberi waktu dan ilmu, tapi Allah juga yang memberi pahala, dari Allah untuk Allah. Kita itu hanya hamba yang wajib taat tunduk terhadap peraturan, bekerja semata-mata untuk Allah, tanpa mengharap laba.